welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya Angel Koten di Diari Kehidupan Angela Koten. Hari ini saya akan membagikan tutorial konfigurasi VLAN menggunakan router mikrotik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada konfigurasi VLAN menggunakan router mikrotik, alangkah lebih baiknya kalau kita mengenal apa itu VLAN atau virtual LAN. Jadi, VLAN itu dibagi menjadi dua kata, yaitu virtual dan LAN. Virtual adalah semacam keadaan simulasi dari bentuk nyata. Sedangkan kalau LAN atau Local Area Network adalah jaringan skala kecil yang mencakup lingkup yang kecil, seperti satu gedung kantor, satu kelas, satu sekolah, satu gedung, dan lain sebagainya. Intinya jaringan yang lingkupnya kecil. Nah, kalau VLAN sendiri, kalau sudah digabungkan, VLAN itu adalah sekelompok perangkat pada jaringan LAN atau satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat pihak ketiga, dalam hal ini router ya, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya perangkat tersebut terhubung dalam jaringan yang sama. Padahal perangkat tersebut berada pada segmen jaringan yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke model dari VLAN yang akan kita buat sebentar. Konfigurasinya modelnya seperti ini. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke model perancangan jaringan yang akan kita buat. Yang pertama, ini router utama. Router yang di atas ini adalah router utama. Itu Ether satunya itu kabelnya itu dari internet. Sedangkan Ether 2-nya itu yang akan kabelnya itu akan saya colokkan ke komputer saya untuk setting dari router tersebut, router utama ini. Dan Ether yang ketiga ini yang akan menjadi trunking untuk diarahkan ke switch atau router switch ini. Sekarang kita beralih ke router switch. Jadi yang Ether 1 di router switch ini adalah trunkingnya. Itu jalurnya, yaitu membawai VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, kalau Ether 2 di switch ini itu adalah VLAN 10 dengan IP-nya adalah 10.10.1.1/24. Dan Ether 3 ini adalah VLAN 20 dengan IP-nya 192.168.100.1/24. Dan di Ether keempat ini nanti akan saya pakai untuk sebagai setting ke komputernya saya. Oke, kita masuk ke tutorial untuk konfigurasi VLAN ini. Semoga kamu bisa mengerti apa yang saya jelaskan ini. Oke, kita lanjut ke konfigurasi VLAN-nya. Kita jalankan dulu Winbox-nya. Ini saya jalankan Winbox-nya, kita refresh dulu. Nah, karena dia belum berhasil, kita berikan pengalamatan pada komputer dulu ya. Ini solusinya. Kalau kamu mengalami hal seperti ini, solusinya adalah begini. Saya coba menggunakan alamat 111 saat ini. Alamatnya ini terserah kamu. Intinya ada alamat dulu lah. Oke. Nah, kita refresh lagi. Nah, sudah ada kan? Sekarang kita connect. Nah, sudah jadi.
Ini versi Winbox-nya adalah 647. Kita masuk ke sistem dulu untuk memberikan nama untuk mikrotik ini. Ini mikrotiknya adalah mikrotik utama. Oke. Kita lihat interface-nya. Nah, sekarang kamu lihat di sini yang sudah terkoneksi atau sedang running adalah Ether 1. Ether 1 itu internet ya. Ether 2 itu yang koneksi ke laptopnya saya. Dan ya Ether yang ketiga ini yang sebagai trunk-nya yang akan dibawa ke switch nanti. Nah, internet yang kita dapat untuk Ether 1 ini pengalamatannya secara dinamis, jadi kita buat Ether 1 ini jadi DHCP client IP, kemudian kita pilih DHCP client. Nah, DHCP ini kita pilih add, kita jadikan Ether 1, kemudian DNS dan NTP ini harus diaktifkan agar dicentang agar dapat gateway dan DNS-nya. Kemudian default routernya harus yes. Oke, kita apply dan oke. Berikutnya, agar router di bawahnya, perangkat di bawahnya bisa mendapat internet, kita aktifkan NAT-nya. Kita masuk dari IP, kemudian firewall, kita masuk tab general, kemudian pilih tab general, kita pilih srcNAT, kemudian out-nya kita pilih out interface-nya, kita pilih Ether 1, action-nya, tab action kita pilih Masquerade. Oke. Kita apply dan oke. Nah, ini sekarang semuanya sudah tersambung. Kita cek dulu apakah router mikrotik ini sudah tersambung dengan internetnya. Kita masuk pada new terminal. Kita cek ping 8.8.8.8. Oke. Nah, ini sudah tersambung ya, sudah tersambung ke Google. Kita cek lagi ping google.com. Ini juga sudah tersambung. Oke, sekarang ini sudah tersambung. Sekarang kasih komen dulu. Ini biar bisa ingat. Ether 1 sebagai inet, terus Ether 2 ini setting, dan Ether 3 ini adalah trunk-nya atau master VLAN-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat VLAN-nya pada Ether yang ketiga ini. Kita pilih tab VLAN, add, name-nya VLAN 10 ya. Kemudian VLAN ID-nya 10. Itu berdasarkan nama dari VLAN-nya. Kemudian interface-nya itu ada di Ether 3. Dan oke. Sekarang kita tambah lagi satu karena kita mau buat 2 VLAN.
Nah, setelah buat ini VLAN-nya, kita buat pengalamatannya. Kita masuk dari IP, kemudian address. Nah, ini IP1 sudah ada ya, Ether 1 sudah ada. Sekarang kita masuk ke Ether 2, add. Kita beri alamatnya 10.10.1.1/24. Kemudian Ethernya kita pilih interface-nya VLAN 10. Berikutnya VLAN yang kedua itu kita pakai, hapus dulu ya. Ini 192.168.100.1/24. Kemudian interface-nya adalah VLAN 20, apply dan OK. Nah, sekarang alamat untuk setiap VLAN-nya sudah ada. Ini kamu bisa lihat. Nah, ini sudah ada di Ether 3, sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Buat DHCP servernya agar pendistribusian VLAN-nya untuk setiap VLAN-nya itu berbeda-beda alamat IP-nya, jadi kita buat DHCP-nya, DHCP servernya. Kita pilih setup, kemudian VLAN 10, next. Ini juga sampai finish. Yang kedua, kita tambah setup untuk VLAN 20. Kita next. Ini aman, bisa terus sampai ke finish. Dia harus successful ya. Nah, setelah DHCP selesai, berarti untuk router utamanya sudah selesai. Sekarang saya akan berpindah kabel dari setting yang Ether 2 ini akan saya pindahkan ke router switch atau switch, dan saya akan tempatkan ke Ether yang keempat. Nah, sekarang kabelnya sudah saya pindahkan ya dari Ether 2 router utama ke switch. Kita tempatkan ke Ether yang keempat. Ini kita coba dulu untuk konfigurasi. Oke, sekarang sudah masuk. Di sini saya menggunakan versi 6.47 ya. Saya akan ganti namanya untuk router yang kedua ini jadi switch. Kita masuk dari sistem, kemudian entity-nya ini kita ganti switch. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat ya, di interface-nya itu ada dua Ether yang sudah berjalan. Ether 1 ini kita pakai trunk, ini yang tadi Ether 3 yang dijadikan sebagai trunknya itu dipindahkan ke Ether 1. Sedangkan Ether 2 ini belum ada kabelnya, ini nanti jadi akses untuk VLAN 10. Dan Ether 3 ini saya kasih komen akses VLAN untuk 20, VLAN 20. Dan yang Ether keempat ini adalah setting yang saya pindah tadi dari Ether 2 ke Ether 4 untuk switch ini. Nah, teman-teman harus tahu bahwa VLAN itu mempunyai dua tipe, yaitu VLAN trunk dan VLAN access. VLAN trunk ini dia tuh membawa informasi lebih dari satu VLAN, makanya dinamakan VLAN trunk. Sedangkan Ether 2 dan Ether 3
itu karena cuma membawa VLAN-nya sendiri, maka dinamakan VLAN access, yang dia langsung dicolok ke komputer-komputer klien. Router OS yang saya gunakan itu adalah 647 ya. Disarankan untuk menggunakan 641 ke atas karena menggunakan metode switch chipset seperti punyanya saya saat ini. Kemudian kita akan lihat switch chipsetnya itu dia menggunakan tipe berapa. Nah, switch chipset tipenya saya adalah 8227. Mengapa kita harus tahu tipenya? Karena tipenya ini mempengaruhi cara kerjanya dalam mengolah VLAN. Untuk mau tahu tentang tipe-tipenya, kamu bisa googling saja. Nah, kita akan lihat switch port. Ini Ether 1 sampai Ether 5 sudah support ya, dan masuk pada switch 1. Nah, di sini yang nanti kita akan rubah VLAN modenya dan VLAN headernya agar membedakan mana yang sebagai trunk, mana yang sebagai akses. Oke. Kita lihat dulu ke bridge, kita lakukan untuk pembuatan bridge-nya. Tahap selanjutnya kita akan menggabungkan beberapa ether dalam suatu switch untuk dilewatkan ke layer 2. Jadi kita menggunakan bridge. Nah, untuk mau lebih tahu tentang bridge, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Kita masuk pada bridge, tambah, kita akan membuat ini bridge-nya, bridge 1. Oke, terus kita masuk ke port. Kita akan buat tambah Ether 1 di bridge 1. Kemudian jangan lupa untuk centang hardware offload. Nah, itu harus centang karena ini berfungsi untuk mengaktifkan masterboard untuk traffic bisa dilewatkan di hardware. Setelah itu kita apply dan oke. Untuk Ether 2 juga sama, Ether 3. Sekarang kamu lihat Ether 1 karena sudah terhubung, ini dia hardware offload, ini bisa. Sedangkan di bawah ini inactive hardware offload, karena belum ada colokan, belum ada yang dicolok ke Ether 2 dan Ether 3, makanya dia masih inactive. Jadi kalau sudah dicolok nanti dia akan berubah menjadi H atau hardware offload. Berikutnya kita akan masuk ke switch. Kita pilih tab VLAN. Nah, di sini kita akan membuat VLAN switch yang pertama. Ini switchnya 1, kemudian VLAN ID-nya ini adalah 10. VLAN ID-nya 10. Kemudian trunknya itu Ether 1, kemudian aksesnya itu ada di Ether 2. Kita pilih apply dan oke. Kita tambah lagi switch 1, VLAN 20, itu trunknya Ether 1, kemudian aksesnya itu ada di Ether 3. Kita apply dan oke. Tahap selanjutnya kita pilih switch, kemudian port untuk kita mengedit VLAN mode dan VLAN headernya agar pada Ether 1 kita pilih modenya itu secure. Ini berfungsi untuk mendrop
drop traffic untuk masuk ke VLAN. Dan VLAN headernya kita pilih add if missing untuk run, untuk menambahkan VLAN headernya. Sedangkan VLAN ID-nya 0. Nah, kita klik lagi Ether 2. Modenya kita pilih secure. VLAN headernya kita pilih always strip. Untuk aksesnya ini berfungsi untuk menghilangkan VLAN-nya. Sedangkan VLAN ID-nya kita pilih 10. Nah, sekarang kita klik double 2 kali Ether 3. Ini modenya kita pilih secure. VLAN headernya kita pilih always strip. Kemudian VLAN ID-nya kita 20. Apply dan OK. Kita bisa tahu mana yang VLAN trunk, mana yang akses. Nah, tahap berikutnya adalah kita mengecek. Ini adalah tahap pengecekan apakah VLAN-nya sudah berhasil atau tidak. Ini saya akan pindahkan kabel yang saya setting dari Ether 4 ke Ether 2 dan juga ke Ether 3. Apakah berhasil atau tidak? Sekarang saya pindahkan kabelnya ya dari Ether 4 yang saya pakai untuk setting ke komputer saya ke Ether 3. Ini tadi saya pakai dinamis, pengalamatan dinamis, jadi kita kosongkan dulu. Alamatnya ini dikasih kosong. Oke, sekarang kita akan lihat. Ini saya close. Oke, sekarang kita tunggu. Nah, kamu bisa pakai klik local area connection ini ya. Local area connection ini. Nah, atau kita klik yang tunggu, ini lola sekali. Nah, ini local area connection ini, atau bisa dari sini. Ini internetnya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kamu lihat, ini tadi saya taruh di Ether 3, ini sudah berhasil 192.168.100.254. Untuk Ether komputer saya, kalau dipindahkan ke Ether yang ketiga, alamat untuk komputer saya secara dinamis atau DHCP itu adalah 192.168.100.254. Sekarang saya akan pindahkan lagi ke Ether yang kedua. Ether yang kedua ini kita lihat. Nah, kita lihat alamatnya, details. Nah, tadi Ether yang kedua ini alamatnya adalah 10.10.1.1. Nah, untuk komputer saya alamatnya adalah 10.10.1.254. Nah, Ether 2 dan Ether 3 sudah berhasil dan VLAN ini juga sudah berhasil. Teman-teman, semoga tutorial ini berguna bagi kamu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.